Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Qasidah, calon guru tunggal angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Maringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Eni Ariyanti Anda, yang mana beliau adalah seorang pengajar mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 2 Maringan. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Eni kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabar Siti juga? Ya, saya juga baik Bu Eni. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan kegiatan, yang mana kegiatan ini kita namanya adalah kegiatan praobservasi. Nah, kegiatan praobservasi itu apa ya Bu ya? Ini saya jelaskan terlebih dahulu biar Bu ini lebih mengetahui sebenarnya kegiatan kita itu apa. Nah, kegiatan praobservasi merupakan kegiatan persiapan awal saat Bu Eni sebelum melakukan pembelajaran. Nah, nanti saya akan mengamati proses pembelajarannya Bu Eni. Kemudian tujuan daripada kegiatan ini tidak lain adalah agar Bu Eni nanti saat mau melakukan pembelajaran lebih siap dan mempersiapkan perencanaan dalam proses pembelajarannya sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik buat peserta didik Bu Eni. Itu ya. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kaitannya dengan proses observasi nanti ya Bu ya. Yang pertama yaitu kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nanti saat yang akan saya observasi nanti Bu Eni akan melakukan pembelajaran dengan tujuan apa? Bisa diceritakan Bu? Baik. Untuk tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, peserta didik mampu menganalisis seragam sikap dan gerak dasar tari rampak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tarinya melalui diskusi kelompok dengan baik. Untuk sikap, peserta didik mampu mengintegrasikan ragam sikap dan gerak dasar tari rampak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tarinya melalui diskusi kelompok dengan baik. Untuk aspek keterampilannya, peserta didik dapat menentukan ragam sikap dan gerak dasar tari rampak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tarinya melalui diskusi kelompok dengan baik. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Eni saat pembelajaran nanti pas saya observasi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tujuan dari aspek pengetahuan, kemudian yang kedua aspek sikap, dan yang ketiga aspek keterampilan. Nah, pada saat aspek pengetahuan nanti harapannya bahwa nanti anak bisa menganalisis kaitannya dengan konsep ragam gerak tari dari tari rampak, kemudian kaitannya dengan sikap yaitu anak bisa mengintegrasikan nilai-nilai dari gerakan yang ada di dalam tari rampak. Kemudian yang ketiga adalah anak bisa menemukan ragam gerak tari yang ada di tari rampak yang kemudian nanti disajikan dalam bentuk presentasi. Itu ya Bu ya? Ya, betul. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yaitu kaitannya dengan area pengembangan. Nah, pada area pengembangan kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Eni? Untuk pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan saat mengajar itu ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, ada pengetahuan dan keterampilan. Oke, jadi ada 2 area pengembangan ya Bu ya. Nah, pengetahuan dan keterampilan. Bisa diceritakan untuk area pengembangan pengetahuan itu seperti apa? Untuk pengetahuan itu, peserta didik mampu menganalisis seragam sikap dan gerak dasar tari rampak. Untuk yang keterampilannya, peserta didik dapat menentukan ragam sikap dan gerak dasar tari rampak. Oke, jadi ada 2 ya, pengetahuan yaitu kaitannya dengan pengembangan
analisis dan konsep gerak tari dasar lapak. Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan menentukan sikap dari ragam gerak tari lapak, gitu ya Bu ya. Nah, untuk mencapai area pengembangan itu, rancangan pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan oleh Bu Eni, termasuk nanti di dalamnya strategi yang digunakan, kemudian model, kemudian metode pembelajaran yang akan digunakan Bu Eni. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan model PBL, dan untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan diferensiasi, untuk yang metode pembelajarannya saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi itu, dan penugasan dan presentasi. Jadi untuk strateginya nanti akan menggunakan strategi diferensiasi, kemudian modelnya menggunakan PBL ya, program based learning, kemudian untuk metodenya nanti bisa menggunakan tanya jawab, ceramah, kemudian diskusi kelompok, dan setelah diskusi kelompok nanti akan presentasi, begitu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk melakukan semua itu pastinya kita butuh yang namanya dengan media. Nah, media apa saja yang akan digunakan Bu Eni dalam proses pembelajaran nanti? Untuk media yang saya gunakan itu menggunakan laptop, internet, proyektor, PowerPoint, smartphone, dan LKPD. Banyak sekali ya Bu ya, ada laptop, kemudian ada smartphone, ada proyektor, ada PowerPoint, termasuk juga LKPD. Oke. Nah, untuk media. Nah, terakhir nih pertanyaan terakhir. Kira-kira pelaksanaannya pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan? Saya akan melaksanakan yaitu hari Selasa jam 7.08. Jam ke-7 ya, jam ke-7.08 di kelas 7B. Oke, jam ke-7 sampai 8 berarti sekitar jam 11.30 ya. Jadi nanti akan dilaksanakan pada hari Selasa, kemudian jam ke-7 ke-8 pada kelas 7B. Baik Ibu, nanti saya tunggu pada hari Selasa jam ke-7.08 pada kelas 7B. Nanti saya akan mengamati, setelah itu nanti akan kita lanjutkan perbincangan pada pasca observasi. Seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada observasi, itu ya Bu ya. Demikianlah perbincangan pra-observasi yang saya lakukan. Untuk selanjutnya kita bertemu pada percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Salam sehat, tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Tolong salah satu yang Maria pimpin doa. Siap, kita akan duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum saya mulai, saya absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak masuk? Berarti alhamdulillah hari ini kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Berarti anak-anak masuk semua. Untuk minggu kemarin kalian mempelajari apa? Gerak dasar, tarik, gabyong, mari kangen. Untuk hari ini kita mempelajari ragam sikap dan gerak tari ramah.
Terus ini ya. Ya. Ragam sikap dan gerak dasar tari rampak yang kita pelajari nanti. Ya, ragam sikap dan gerak tari rampak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, pengetahuan. Peserta didik mampu menganalisis ragam sikap dan gerak dasar tari rampak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tarinya melalui diskusi kelompok dengan baik. Yang kedua, sikap. Peserta didik mampu mengintegrasikan ragam sikap dan gerak dasar tari rampak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tarinya melalui diskusi kelompok dengan baik. Yang ketiga, keterampilan. Peserta didik dapat menentukan ragam sikap dan gerak dasar tari rampak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tarinya melalui diskusi kelompok dengan baik. Tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya. Pernahkah kalian melihat prajurit Keraton Solo atau Keraton Yogyakarta? Siapa? Yang pernah? Bagaimana? Bagaimana penampilan prajurit keraton? Membawa senjata. Membawa senjata. Bajunya merah dan hitam. Bajunya merah dan hitam. Warna hitam? Hitam didominasi pada baju, topi dan celana. Ya, warna hitam didominasi baju, topi dan celana. Siapa lagi? Memakai apa? Apa? Senjata tajam. Senjata. Terus bagaimana sikap untuk tari rampak? Tegas, Tetap dan berwibawa. Oh, sikap tegas dan berwibawa. Garis besar kegiatan untuk hari ini yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau berdiskusi. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau pemaparan. Nanti setelah diskusi kalian mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kalian. Tari rampak, apakah yang disebut tari rampak? Tari rampak merupakan tari kreasi Jawa yang menceritakan semangat prajurit untuk maju ke medan perang. Tarian ini sangat atraktif, penuh semangat, tak seperti kebanyakan tari Jawa yang lemah lembut gemulai gerakannya, dipadu dengan tabuhan gendang sebagai alat musik utama. Tarian ini biasanya dimainkan oleh dari 2 penari atau lebih. Ragam sikap dan gerak dasar tari tradisional atau tari rampak. Gerakan tari melibatkan hampir seluruh bagian tubuh. Ya, semua tubuh yang kita gerakan seperti kepala, bahu, pinggang, mata, tangan hingga kaki. Sikap gerak bagian tubuh dalam tari akan sangat mempengaruhi keindahan untuk gerak yang disajikan. Terdapat berbagai sikap dasar dan ragam gerak dasar tari yang digunakan dalam tari tradisional di Indonesia. Coba kalian lihat bentuk-bentuk sikap tari rampak. 1. Sikap duduk atau silo. Posisi kaki silang, tangan 1 di atas lutut, yang satunya ngerayung, ya, 4 jari berdiri, ibu jari masuk, yang 1 ya menghadap ke atas tapi di atas lutut. Ya, lutut terus silo. Berikutnya posisi seperti ini, kaki tanjak, ya, tanjak atas kalau seperti ini. Untuk tangan, kedua tangan mengepal, ya, apa namanya, ini namanya apa? Mentang, ya. Ingat, mentang tangan. Tuh, posisi kepala mengikuti gerakan tangan. Kalau kanan ya kanan, kalau kiri ya
Torean ke kiri. Untuk berikutnya ini tanjak bawah, tadi tanjak atas, sekarang tanjak bawah. Posisi kepala geleng ke kanan, geleng ke kiri. Posisi tangan keduanya merapat ya, merapat ya, dekat lutut ya, itu namanya tadi gerak kepala geleng ke kanan ke kiri. Dalam melakukan gerak kepala ini penari dapat melakukan gerak ke kanan, toleh ke kanan, toleh ke kiri, itu bergantian. Ini adalah gerakan serut ya. Untuk kaki yang satu di belakang kaki yang satunya, untuk tangan ya ke samping kanan dan kiri bergantian, baru badan mau nyeklek ya. Nyeklek sambil apa namanya ini, ibu jarinya keduanya ke kepala sambil nyeklek ke samping ya, itu namanya serut. Kaki mendak karena membentuk O. Posisi badan tekuk, posisi tangan di depan dada seperti sembahan, itu mendak. Yang satunya berbentuk tanjak, tanjak kaki bersikap tegas. Untuk tangannya melambaikan sambil menggenggam tangan. Yang satunya di mana ini? Di mana ini? Di bangkean ya, istilahnya di bangkean. Itu yang satunya itu mentang ke kanan sambil jalan nanti berputar, itu gerakannya. Dari gambar 1 dapat dideskripsikan kaki tanjak atas dan tangan melangkrik. Dari gambar kedua dapat dideskripsikan tangan serut dan kaki kiri di belakang. Dan dari gambar ketiga dapat dideskripsikan duduk sila
dengan tangan dirapatkan di atas lutut, dengan kepala yang digelengkan ke kanan dan ke kiri tanpa jeda. Dari gambar keempat dapat dideskripsikan silat toyo, satu tangan di atas lutut dan satu tangannya merayung ke depan. Dari gambar kelima dapat dideskripsikan kaki tanjak bawah, tangan dirapatkan di atas lutut dengan kepala digelengkan ke kanan dan ke kiri. Dan dari gambar terakhir dapat dideskripsikan mentang asto. Apakah ada yang ingin menanggapi? Adakah yang mau menanggapi? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk nomor 12 silakan maju. Yang maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bisa kita lihat dari gambar 1 dideskripsikan jika tegak dengan posisi kaki tegak, tangan mengelangit serta dengan lurus ke depan. Gambar 2 dideskripsikan kaki besi dan kedua tangan sembur. Dalam posisi kepala mengikuti gerak tangannya. Dari gambar 3 dideskripsikan posisi kaki sila. Duduk ke bawah dengan kaki sila dengan posisi tangan merapat. Gambar keempat dideskripsikan kaki sila posisi tangan kanan di lutut, tangan kiri dengan posisi merawit dan posisi oke serta bahu digoyangkan ke atas dan ke bawah. Gambar 5 dideskripsikan posisi tajak bawah, tangan merapat ke bawah dengan posisi kepala digerakkan ke kanan dan ke kiri. Gambar 6 dideskripsikan posisi tajak atas dan posisi tangan memegang atas dengan goyangkan kepala. Apakah ada yang ingin menanggapi? Apakah ada yang ingin menanggapi? Iya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semua pelajaran. Terima kasih untuk kelompok sudah maju ke depan. Sekarang duduk dulu. Ya, kembali ke depan, kembali ke depan, kembali ke depan, duduknya. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari untuk hari ini? Apa? Tari rampak. Apa itu tari rampak? Ya, Dinda. Tari rampak merupakan tari kreasi Jawa yang menceritakan semangat prajurit untuk maju ke medan perang. Tarian ini sangat atraktif, penuh semangat, tak seperti kebanyakan tari Jawa yang lemah lembut dimulai gerakannya. Dipadu dengan tabuhan gendang sebagai alat musik utama. Tarian ini biasanya dimainkan lebih dari 2 penari. Ya, bagus. Tari rampak merupakan tari kreasi Jawa yang menceritakan semangat prajurit untuk maju ke medan perang. Selain tari rampak, apa saja yang kalian pelajari? Apa saja yang kalian pelajari? Apa? Termasuk tari apa? Apa? Termasuk tari apa? Gerak apa yang selain tari rampak yang kalian pelajari? Ya, iya, Tika? Ayo. Gerak dasar tari tradisional. Coba contoh gerak dasar tradisional apa saja? Ayo. Jengeng, terus apa lagi? Silo, apa lagi? Tanjak, apa lagi? Mendang asto, apa lagi? Celup, apa lagi? Ngerayung, apa lagi? Gejuk. Ya itu di tarian tari tradisional
tradisional itu ada tanja, ada silong, ada gedung, ada selut, ada ngerayung, ada bentang astong. Itu yang kalian pelajari selain tari rampa. Oh ya, ini ada tugas untuk perorangan. Silahkan kalian kerjakan. Kalian kerjakan. Sudah. Dikumpulkan. Ayo maju, dikumpulkan, maju, ayo. Dikumpulkan. Sudah semua. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan atau tidak? Bosankan karena capek. Siapa lagi? Ini untuk pelajaran ini. Pelajaran ya, satu tidak senang, yang satu senang, biasa. Kalau pelajaran tadi ada yang senang, ada yang tidak senang. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempraktekkan tari sikap ragam gerak tari rampak ya. Kita besok minggu depan mempraktekkan ya. Kita mempraktekkan gerak-gerak tari rampak. Ya, untuk akhir pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Berarti kalian jelas untuk pembelajaran hari ini. Salah satu pimpin doa. Saya doa. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai.